Hari Kamis teman-teman, Kamis, Jumat, Senin, Selasa teman-teman. Dan di sini terpaksa saya tutup dengan untung sedikit ya. Bahasanya mungkin lebih tepatnya terpaksa cut loss ya. Padahal nggak rugi sih, tapi ini secara terpaksa. Kenapa? Karena ternyata setelah 4 hari floating profit di sini ada signal pembalikan arah yang cukup kuat teman-teman. Jadi ada kemungkinan untuk naik lagi dan di sini posisi saya sell. Jadi di sini terpaksa saya tutup ini padahal belum maksimal ya untuk hasilnya seperti itu. Nah, pelajaran pentingnya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan, teman-teman bisa ikutan yakni program Partner XM teman-teman atau menjalankan affiliate dari broker XM. Caranya gampang teman-teman, tinggal daftar aja di Partner XM seperti itu, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Manfaatnya banyak banget. Jadi teman-teman bisa mendapatkan komisi sampai dengan $80 per lot ya untuk setiap klien yang teman-teman rujuk. Kerjanya ngapain? Kerjanya ya tinggal undang teman aja gitu. Bagi-bagi link, undang teman, teman kalian trading otomatis komisinya masuk di teman-teman seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id ya teman-teman. Bersama dengan saya Prayoga di sini. Nah, saya pada kesempatan kali ini membuka market USD CAD teman-teman atau USD CAD. Nah, kebetulan si USD CAD ini teman-teman ada signal sell yang saya tunggu-tunggu hampir sekitar 2 minggu ini teman-teman. Kemarin-kemarin itu sering kali selenco teman-teman. Selenco dalam artian ketika H4 ada signal sell misalkan di daerah sini kemarin ya, D1-nya hijau gitu. Jadi nggak searah mulu gitu. Makanya saya nggak masuk-masuk dan ternyata benar. Signal sell yang muncul ya itu pada palsu teman-teman. 2 kali di daerah sini sama daerah sini kalau nggak salah ya. Pada palsu gitu. Jadi ketika apa ya namanya H4 dan D1 itu nggak searah itu biasanya nggak kuat gitu. Dan ternyata ngikut sama D1 terus dari kemarin tuh. Jadi H4-nya sell, D1-nya hijau, ya udah naik aja terus. Dan di D1-nya kayak gini. Nah, ini naik sampai tinggi ya, teman-teman ya. Oke, jadi begini teman-teman. Nah, kebetulan hari ini itu H4-nya ada signal sell dan D1-nya juga merah. Nah, ini ya teman-teman, lihat ya. D1-nya merah dan di H4 ini ada signal untuk seller. Ya, di sini ada hammer yang pertama, sebelahnya ini sempat naik ya. Ini ujungnya sama ya, atas bawahnya. Nah, sebelahnya ini buka turun, ini signal sell teman-teman. Ini masuknya sejenis doji. Kalau teman-teman menemukan candle yang cempluk ya, cempluk tuh gimana ya? Yang atas bawahnya sama kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Kayak gini itu lihat di sebelahnya teman-teman. Sebelahnya naik di atasnya atau turun di bawahnya. Nah, kebetulan ini turun teman-teman sebelahnya. Nah, ini juga signal buy kan teman-teman ya. Nah, ini adalah signal sell sekarang. Nah, kebetulan di H4-nya sell, D1-nya sell, dan ini di zona yang cukup bagus untuk ambil posisi sell teman-teman. Kalau di time frame gede, ini di zona-zona yang cukup bagus untuk ambil posisi seller. Nah, di sini ada supply ya, zona supply. Di sini ada supply juga. Nah, di sini sudah masuk di supply ya. Ini saking ini ya, teman-teman. Saking kalau di D1 tuh D1 tuh nggak kelihatan ya, teman-teman ya. Jauh sekali. Nah, di sini ini zona supply. Di sini lebih kelihatan. Jadi di sini ya harga sekarang itu harga supply teman-teman, zona supply yang sempat menurunkan market. Jadi sebenarnya nggak cuman candlestick-nya aja ya, tapi juga supply demand-nya. Jadi di zona supply ini teman-teman ya, sekarang itu harganya di zona supply ya yang saya lihatin tadi. Itu di H4 terbentuk signal sell ya, dari sini awal mulanya sebelahnya nggak sampai naik dan sebelahnya dibuka turun lagi. Ini seller dan D1-nya juga turun. Menurut saya ya setelah melihat ini layak untuk ambil posisi sell teman-teman. Kalau bicara masalah tren juga ini sudah masuk di high ya. Masuk di ketinggian
yang sangat layak untuk dibeli. Masuknya di higher high ya, ini bahkan sudah breakout ya, bagus banget ini teman-teman. Ya ini resisten, bahkan udah masuk di tingginya tinggi ya, higher high-nya ya teman-teman ya. Nah di sini dari segi trendline juga oke gitu, udah berani masuk. Jadi untuk mengambil keputusan ini teman-teman, saya mikir banyak. Pertama dari candlestick-nya di H4 D1 berlawanan enggak gitu, ternyata enggak. Dari segi trennya dia memang sudah masuk di zona yang sangat apa ya, sangat memungkinkan untuk seller pada masuk ya. Ini di zona tinggi. Untuk zona rendahnya kalau teman-teman mau lihat itu justru ke arah-arah sini teman-teman. Kalau kita tarik trennya ya, itu ke arah-arah sini. Nanti. Nah, zona rendahnya ke arah-arah sini. Pertimbangan saya banyak, candlestick, kemudian trendline, H4D1 sama sebelah kiri tadi gitu. Kan di sini tadi juga di zona supply, teman-teman. Nah, gitu ya. Kalau trading itu ya jangan cuma oh ini kan ada candlestick ini langsung di buy, langsung di sell, ya lihat dulu gitu. Area tersebut memang area seller atau bukan gitu. Jadi biar lebih kuat teman-teman. Oh iya ternyata area seller, lihat dulu itu di time frame berapa gitu. Oh ternyata time frame kecil, ya percuma juga gitu, kurang valid menurut saya. Oh iya ternyata time frame Mbak 4 terus D1-nya mendukung juga enggak gitu. Makanya di sini saya buat catatan pedomannya kayak gini teman-teman ya. Cari zona-zona ini 1, 2, 3 ini ya. Tunggu candlestick-nya terbentuk dan H4 D1-nya oke gitu, searah. Dan yang terakhir dijaga. Oke deh, langsung aja teman-teman ya kita eksekusi di daerah sini. Kita ambil dan untuk SL-nya kita taruh atas sini. Sementara di atas sini aja dulu. Udah nggak usah pakai mikir ini. 14474144735. 44735. Sementara di situ nanti tak pepetin ke bawah paling. Kalau sudah turun ya, SL itu dirapetin nggak masalah, apalagi SL plus gitu. Bagus banget, tapi kalau dijauhin jangan ya. Oke teman-teman, sementara tak targetin dapat 2 kali SL. Ini masuk akal banget sih teman-teman. Karena ini udah break ke atas ya tinggi. Nanti kalau nyari low minimal segini lah dapat gitu ya. Ini cara analisanya orang bodoh begitu. Iyalah ini udah tinggi banget dan signal selnya muncul gitu. Dari 2 minggu ini saya pantau baru ada kesempatan masuk teman-teman. Terakhir masuk di USD cut itu di sini ya kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Oke deh, nanti teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya teman-teman, akun saya ada banyak. Oke ya teman-teman ya, tak skip dulu deh. Ini adalah hari Kamis jam 1:30 siang, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Selasa teman-teman ya. Hari Selasa jam 9 pagi. Jadi ini dari hari Kamis teman-teman. Kamis, Jumat, Senin, Selasa teman-teman. Dan di sini terpaksa saya tutup dengan untung sedikit ya. Bahasanya mungkin lebih tepatnya terpaksa cut loss ya. Padahal nggak rugi sih, tapi ini secara terpaksa. Kenapa? Karena ternyata setelah 4 hari floating profit, di sini ada signal pembalikan arah yang cukup kuat teman-teman. Jadi ada kemungkinan untuk naik lagi, dan di sini posisi saya sell. Jadi di sini terpaksa saya tutup, ini padahal belum maksimal ya untuk hasilnya seperti itu. Nah, pelajaran pentingnya teman-teman, di sini ada poin penting yang harus diperhatikan, yakni harus siap siaga ketika ada signal balik saat kita sedang entry. Di sini teman-teman, signal baliknya itu mulai dari time frame H4 ya. Di H4 di sini sudah ketahan ya di demand. Di demand yang ada di sini. Nah, di sini mulai ketahan.
naik ya. Nah, di sini ada engulfing di time frame H4 ya, turun naik lagi. Nah, di sini ada signal buy di H4. Di D1 ini strong buy, teman-teman. Ini yang agak bahaya ya. Ini ada doji katakanlah atau inverted hammer. Sebelahnya buka naik, ini signal buy juga. Kalau di W1 signalnya masih buy juga. Saya mau akhirin aja teman-teman, karena ini nggak produktif lagi. Apa ya namanya, untuk diperjuangkan itu udah nggak produktif. Ada signal pembalikan yang cukup berbahaya untuk naik ya. Dan di sini sebenarnya sudah dapat sih teman-teman, dapat berapa ini? $66 ya. Ini entry baru SAU USD. Sebelumnya di akun ini SAU USD TP ya, 533 di channel ini juga teman-teman, di video praktek yang sebelumnya. Jadi menurut saya untuk USD CAD ini nggak produktif lagi karena ada signal pembalikan. Terkadang saya juga melakukan hal seperti ini teman-teman. Jadi belum sampai target tak cut loss karena memang ada signal pembalikan. Jadi menutup entry itu kan ada 2 hal ya teman-teman. Ada 3 hal untuk menutup entry itu. Yang pertama, menutup entry karena memang terkena SL. Jelas ya, nutup otomatis. Yang kedua teman-teman, nutup entry karena profit nyampe target. Oke, jelas ya. Misalkan targetnya saya itu sebenarnya di sini teman-teman. Targetnya tuh di daerah sini ya. Tapi di sini saya nggak lihat naik lagi ya udahlah, ini udah nggak produktif. Yang pertama tadi apa? Ketika kena stop loss, yang kedua ketika nyampe target, yang ketiga ketika ada signal pembalikan. Meskipun agak jarang saya nutup entry ketika pas posisi seperti ini, tapi karena kebetulan ada posisi seperti ini, jadi saya bisa kasih contoh ke teman-teman kayak gitu ya. Jadi menutup entry itu ada 3 hal. Yang pertama, kalau terkena stop loss. Yang kedua, kalau mencapai target. Dan yang ketiga, ketika ada signal pembalikan yang memang itu diyakini sangat kuat, teman-teman. Ya, USD ternyata masih kuat ya, masih perkasa teman-teman di akhir tahun 2024 ini. Kemungkinan akan diupload nanti, nggak tahu ya bulan apa ya jatuhnya teman-teman. Mungkin bisa 2 bulan lagi ya, jadi telat teman-teman. Ya memang karena di sini saya sharingnya itu teknik ya, teknik bagaimana pengambilan entry, bagaimana mengatasi market, bukan untuk diikutin ya teman-teman, bukan untuk diikutin kapan-kapannya, itu bukan. Jadi ya nggak masalah, ini pun ditonton 2 tahun lagi pun juga nggak masalah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi kalau untuk teknik trading masih sama, saya mencari zona-zona penting di support resistance, supply demand, trend, candlestick ya, time frame-nya H4 plus D1, MM-nya dijaga. Kalau bicara masalah SL-nya kemarin ada di atas ini ya. SL tuh kemarin. Jadi ini belum dapat 1/2 kalau mengukur SL kemarin ini saya pepetin ke sini karena kemarin ada patokan baru. Patokan barunya tuh di sini. Ini satu, ini satu. Kemarin entry-nya ini ya, gara-gara ada pin sebelahnya sideways, di sini buka turun, ini kan signal sell jatuhnya teman-teman. Dari ketiga candle ini, sell-nya di sini, buy-nya di sini. Ya, turun sebenarnya teman-teman. Bener signal tuh kemarin. H4-nya sell, D1-nya kemarin juga merah ya, yang ini ya. Cuman ya ternyata ada news juga ya kemarin di mana kenaikan suku bunga ya lagi naik lagi. Jadi USD-nya tuh masih sangat kuat teman-teman. Dan ada kemungkinan untuk masih naik lagi ya. Meskipun ini udah cukup tinggi tapi ya udahlah. Karena di sini ada signal untuk naik lagi ya udah gitu. Ada kemungkinan ini cuman naik ya. Ini cuman koreksi sementara terus naik lagi kayak gitu. Makanya saya putuskan untuk tutup entry ya. Ya meskipun analisa seperti ini ya bisa salah juga, cuman nggak masalah ya teman-teman. Namanya kita menjadi seorang trader harus berani memutuskan gitu. Ini akan naik atau akan turun gitu. Masalah nanti salah ya udah gitu. Oke, ini entry di tempat lain ya. Mau dibahas kalian? Nggak usah ya teman-teman ya. Ini nanti ada di video yang lain. Oke teman-teman ya, sharing dari saya pada kesempatan kali ini sekian dulu. Jadi catatan pentingnya untuk masuknya masih sama dengan cara yang sama. Ini profit juga, cuman nggak maksimal teman-teman. Tapi kalau keluarnya itu ada 3 ya tadi ya. Kalau kena stop loss,
atau, mencapai target atau ada signal pembalikan. Nah, kebetulan ini yang jarang sekali terjadi sih, jarang, apa ya namanya, jarang saya temui, jarang saya lakukan juga, yakni pada saat ada signal pembalikan dan belum mencapai target, saya close. Karena signalnya cukup kuat teman-teman, saya waspada candle kayak gini tuh. Makanya saya tutup aja gitu ya teman-teman. Meskipun bisa salah juga gitu, nanti mungkin ini, naik kemudian turun, di sini tuh signal sell lagi ini lebih kuat nanti turunnya kalau di sini ya teman-teman, signal sell. Cuman karena sementara ini signalnya buy-nya strong, ya udah tak tutup aja. Dari H4-nya buy, D1-nya buy, W1-nya buy, ya udah itu tak akhirin aja. Gitu ya teman-teman, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tanyakan, tanyakan aja di kolom komentar teman-teman.